Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfalifa, saya mahasiswi FKIP PGRI Sidoarjo, program studi pendidikan matematika kelas 2019C. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai mutlak. Yang pertama yaitu definisi. Nilai mutlak dari suatu bilangan merupakan jarak antara bilangan, yaitu X dengan 0, sehingga nilai suatu bilangan tersebut selalu bernilai positif atau 0. Jadi di sini arah tidak berpengaruh pada nilai suatu jarak. Tidak peduli itu maju, mundur, ataukah benda tersebut berada di atas atau di bawah. Contohnya, dalam bilangan bulat, kalau di atas dan di bawah itu, kalau di atas itu bernilai positif, kalau di bawah permukaan laut itu bernilai negatif. Namun pada jarak di sini, misalkan jarak penyelam dengan kapal itu jaraknya 20. Jadi nilainya itu 20, bukan negatif 20. Nah, secara matematika, nilai mutlak didefinisikan sebagai berikut. Di sini ada garis tegak X, garis tegak. Dibaca nilai mutlak X. Untuk X yang lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak X sama dengan X. Untuk X kurang dari 0, maka nilai mutlak X sama dengan negatif X. Atau dapat dibuat skema sebagai berikut. Nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0. Atau bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Terdapat contoh soal yang bisa kita selesaikan dengan definisi dari nilai mutlak. Contoh yang pertama, ada nilai mutlak X sama dengan 5. Nilai mutlak X sama dengan 5. Bernilai X sama dengan 5 jika X lebih dari sama dengan 0. Atau bernilai negatif X sama dengan 5 jika X kurang dari 0. Nah, negatif X sama dengan 5 ini bisa kita tuliskan dengan X sama dengan negatif 5. Mengapa? Karena kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Jadi hasilnya X sama dengan negatif 5. Untuk contoh soal yang nomor 2, carilah nilai X jika nilai mutlak dari X dikurangi 20 dikurangi 30 sama dengan 24. Nah, kita jawab nilai mutlak X dikurangi 20 sama dengan 54. Mengapa demikian? Karena kedua ruas kita tambahkan dengan 30. Negatif 30 yang ada di ruas kiri sebelumnya kita tambahkan 30, maka hasilnya akan 0. Dan di ruas kanan 24 ditambah dengan 30 hasilnya 54. Nah, kita masukkan pada skema definisi nilai mutlak. Nilai mutlak X sama dengan bernilai X dikurangi 20 sama dengan 54 jika X lebih dari sama dengan 0. Atau bernilai negatif kurung buka X dikurangi 20 kurung tutup sama dengan 54 jika X kurang dari 0. Nah, ini kita bisa jabarkan. X dikurangi 20 sama dengan 54, kita tambahkan kedua ruas dengan angka 20. Jadi X dikurangi 20 ditambah 20 sama dengan 54 ditambah 20. Hasilnya X sama dengan 74. Nah, atau dinilai yang kedua,
untuk X kurang dari 0-nya, itu kedua ruas kita kalikan negatif 1. Jadi, X dikurangi 20 sama dengan negatif 54. Nah, kedua ruas kita tambahkan lagi dengan 20. Jadi, X sama dengan negatif 34. Selanjutnya, persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak yang mana dalam kata persamaan itu sendiri ditandai dengan menggunakan tanda sama dengan. Nah, jadi dalam persamaan-persamaan ini akan selalu ada tanda sama dengannya. Untuk mempermudah kita dalam mengerjakan persamaan nilai mutlak, tentunya nilai mutlak sendiri memiliki sifat-sifat. Yang pertama, nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak negatif X. Untuk sifat yang kedua, nilai mutlak dari X dikurangi Y sama dengan nilai mutlak Y dikurangi X. Untuk sifat yang ketiga, yaitu nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Sifat yang nomor 4, nilai mutlak kuadrat X sama dengan nilai mutlak E kuadrat sama dengan X kuadrat. Untuk sifat yang nomor 5, nilai mutlak X, Y sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Sifat yang nomor 6, nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y jika dan hanya jika X sama dengan plus minus Y. Contoh soal. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x ditambah 1 sama dengan nilai mutlak x dikurangi 5. Nilai mutlak 3x ditambah 1 sama dengan nilai mutlak x dikurangi 5. Hasilnya 3x ditambah 1 sama dengan x dikurangi 5. Atau 3x ditambah 1 dikurangi sama dengan, saya ulangi, 3x ditambah 1 sama dengan negatif kurung buka x dikurangi 5 kurung tutup. Kita jabarkan untuk 3x. Maksudnya, saya ulangi, kita cari penyelesaiannya dari 3x ditambah 1 sama dengan x dikurangi 5 terlebih dahulu. Kedua ruas kita kurangi x. Jadi 3x dikurangi x ditambah 1 sama dengan x dikurangi x dikurangi 5. Hasilnya 2x ditambah 1 sama dengan negatif 5. Nah, ini kedua ruas juga dikurangi 1. Jadi 2x ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan negatif 5 dikurangi 1. Hasilnya 2x sama dengan negatif 6. Kedua ruas kita bagi 2. Jadi 2x dibagi 2 sama dengan negatif 6 dibagi 2. Hasilnya x sama dengan negatif 3. Atau, nah kita cari penyelesaian yang 3x ditambah 1 sama dengan negatif kurung buka x dikurangi 5 kurung tutup. Nah, ini menjadi 3x ditambah 1 sama dengan negatif x ditambah 5. Kedua ruas kita tambahkan x. Jadi 3x ditambah x ditambah 1 sama dengan negatif x ditambah x ditambah 5. Hasilnya 4x ditambah 1 sama dengan 5. Kedua ruas kita kurangi 1. Jadi 4x ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan 5 dikurangi 1. Jadi hasilnya 4x sama dengan 4. Nah, kedua ruas kita bagi dengan 4. Jadi 4x dibagi 4
sama dengan 4 dibagi 4. Hasilnya X sama dengan 1. Jadi, himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3X ditambah 1 sama dengan nilai mutlak X dikurangi 5 adalah kurung kurawal buka negatif 3,1 kurung kurawal tutup. Contoh soal yang kedua untuk persamaan nilai mutlak. Waktu rata-rata yang diperlukan seorang siswa mengerjakan suatu soal adalah 3 menit. Waktu seorang siswa bisa lebih cepat atau lebih lambat semenit dari waktu rata-rata. Tulislah sebuah persamaan untuk menampilkan situasi ini. Kemudian selesaikan persamaan itu untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlamanya. Jawab, akan diselesaikan persamaan dari nilai mutlak X dikurangi 3 sama dengan 1. Ini untuk bentuk matematika dari soal kontekstual tersebut. Berdasarkan definisi nilai mutlak diperoleh X dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, ini kedua ruas langsung ditambahkan dengan 3. Jadi X dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 3. Nah, hasilnya X sama dengan 4. Atau X dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Kedua ruas kita tambahkan 3 juga. Jadi X dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan negatif 1 ditambah 3. Hasilnya X sama dengan 2. Jadi, waktu tercepat dan waktu terlama seorang siswa mengerjakan soal itu berturut-turut adalah 2 menit dan 4 menit. Waktu tercepatnya 2 menit, waktu terlamanya 4 menit. Selanjutnya adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Berbeda dari persamaan, pertidaksamaan ditandai dengan tanda kurang dari. Kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Sama halnya dengan persamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak juga memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, X kurang dari sama dengan nilai mutlak X. Untuk sifat yang kedua, jika A lebih dari sama dengan 0 dan A, X bilangan real, maka untuk I pertama, nilai mutlak X kurang dari sama dengan A jika dan hanya jika negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. I2, nilai mutlak X lebih dari sama dengan A jika dan hanya jika X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari sama dengan A. Sifat yang ketiga, untuk setiap bilangan real X, Y, dan Z berlaku. Yang pertama, nilai mutlak X ditambah Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Yang kedua, nilai mutlak X dikurangi Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Yang ketiga, nilai mutlak X dikurangi Y lebih dari sama dengan nilai mutlak X. Nilai mutlak X, saya ulangi lagi untuk yang ketiga, nilai mutlak X dikurangi Y lebih dari sama dengan nilai mutlak dari X dikurangi nilai mutlak Y. Untuk yang keempat, nilai mutlak X dikurangi Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi Z ditambah nilai mutlak Z dikurangi Y. Nah, untuk sifat yang selanjutnya, yaitu jika nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y, maka X kuadrat kurang dari Y kuadrat.
Contoh soal. Jika negatif 7 kurang dari X kurang dari 2, maka nilai X yang memenuhi 5 nilai mutlak X ditambah 7 ditambah X nilai mutlak X dikurangi 2 kurang dari 35 adalah, kita gunakan definisi dari nilai mutlak. Karena diketahui negatif 7 kurang dari X kurang dari 2, maka X ditambah 7 lebih dari 0 dan X kurang dari 2 kurang dari, saya ulangi, dan X dikurangi 2 kurang dari 0. Sehingga nilai mutlak X ditambah 7 sama dengan X ditambah 7 dan nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan negatif kurung buka X dikurangi 2 kurung tutup. Akibatnya 5 nilai mutlak X ditambah 7 ditambah X nilai mutlak X dikurangi 2 kurang dari 35, hasilnya 5 kurung buka X ditambah 7 kurung tutup ditambah X kurung buka negatif kurung buka X dikurangi 2 kurung tutup kurang dari 35. 5 kurung buka X ditambah 7 kurung tutup ditambah X kurung buka negatif X kurangi 2 kurung tutup kurang dari 35. Kita operasikan menjadi 5X ditambah 35 dikurangi X kuadrat ditambah 2X dikurangi 35. Hasilnya negatif X kuadrat ditambah 7X kurang dari 0. X sama dengan 0 atau X kurang dari 7. Jadi, himpunan penyelesaian dari poin 2 yaitu 5 nilai mutlak X ditambah 7 ditambah X nilai mutlak X dikurangi 2 kurang dari 35 adalah X kurang dari 0 atau X lebih dari 7. Dari pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2 didapatkan himpunan penyelesaian bersama, yaitu negatif 7 kurang dari X kurang dari 0. Contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak yang kedua. Ketinggian normal permukaan air Sungai Bengawan adalah 120 cm. Ketinggian permukaan air Sungai Bengawan dapat berubah-ubah pada musim kemarau atau musim penghujan. Jika penyimpangan ketinggian permukaan air sungai tersebut kurang dari 11 cm, maka interval ketinggian Sungai Bengawan adalah, jawab, kita peroleh pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X dikurangi 120 kurang dari 11. Berdasarkan sifat pertidaksamaan nilai mutlak, diperoleh negatif 11 kurang dari X dikurangi 120 kurang dari, saya ulangi lagi, negatif 11 kurang dari X dikurangi 120 kurang dari 11. Ketiga ruas ini kita tambahkan 120. Hasilnya 109 kurang dari X kurang dari 131. Jadi, interval ketinggian air di Sungai Bengawan adalah antara 109 cm sampai 131 cm. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun penjelasan yang tidak mengena atau tidak bisa dipahami. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.